Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 12 IPA 5. Di sini akan menjelaskan tentang sintesis protein. Apa sih itu sintesis protein? Sintesis protein merupakan proses penerjemahan informasi yang ada pada DNA atau sumber materi genetik yang mengkode asam-asam amino sehingga menjadi rantai peptida atau rantai protein. Ada beberapa komponen yang berperan dalam berlangsungnya sintesis protein, yaitu 1. DNA, 2. RNA, 3. RNA polimerase. 1. DNA. DNA merupakan asam nukleat, merupakan double helix. Basa nitrogennya adalah ATGS. Sebagai pengarah dalam proses sintesis protein, mengandung informasi gen yang menyebabkan munculnya sifat spesifik pada organisme. 2. RNA. RNA merupakan asam nukleat. RNA adalah rantai tunggal gula ribulosa. Basa nitrogen penyusun RNA yaitu A, U, GS. Tipe-tipe RNA yaitu rRNA, tRNA, mRNA. Tipe-tipe RNA. 1. Ada mRNA atau messenger RNA, merupakan RNA transkrip, mengandung pesan genetik dari DNA. Yang kedua ada tRNA atau transfer RNA, dibuat dalam nukleus. Komponen molekuler translasi berperan mentransfer asam amino dari sitoplasma dan meletakkan pada rantai polipeptida di ribosom. Yang ketiga ada rRNA atau ribosom, merupakan RNA transkrip, tempat terjadinya translasi sebagai fasilitator perpasangan tRNA dan mRNA. Terdiri atas dua subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Subunitnya terbuat dari protein dan molekul RNA. Yang ketiga ada RNA polimerase, merupakan molekul komponen transkripsi, sebuah enzim yang berfungsi memisahkan untai DNA dan menggabungkan nukleotida RNA. Ada dua tahapan dalam sintesis protein, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah sintesis mRNA yang diarahkan oleh DNA. Transkripsi ini terjadi di nukleus. Komponen molekul yang berperan adalah DNA dan RNA polimerase. Tahap-tahapan pada transkripsi ada iniasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi transkripsi. Inisiasi transkripsi pada promoter eukariot. 1. Titik mulai transkripsi disebut promotor. Promotorlah yang menentukan di mana transkripsi dimulai dan untai mana yang digunakan sebagai cetakan. Selain itu, promotor juga berperan sebagai pengikat RNA polimerase. Yang kedua, promotor pada eukariot yaitu sebuah kotak tata atau tata box, yaitu nukleotida yang mengandung sequence tata. Yang ketiga, faktor inisiasi transkripsi lainnya adalah protein-protein pada kompleks DNA. Yang keempat, setelah itu barulah RNA polimerase melekat pada promotor dan memulai inisiasi dengan membuka kedua untai DNA, dan enzim ini mulai mentranskrip untai cetakan. Elongase transkripsi, pemanjangan untai RNA. 1. RNA polimerase bergerak sepanjang RNA membuka heliks DNA. 2. RNA polimerase menambahkan nukleotida ke ujung 3 RNA yang sedang tumbuh sambil menyusuri heliks. 3.
molekul RNA baru akan melepaskan diri dari cetakannya dan heliks DNA terbentuk kembali. Terminasi transkripsi. Terminasi transkripsi saat polimerase sedang melakukan penambahan nukleotida, RNA polimerase mentranskrip sinyal poliedelinisasi AAUAAA pada prime RNA, menyebabkan RNA polimerase memotong bagian itu dan pre-mRNA terlepas. Pemrosesan ujung mRNA, pengubahan ujung pre-mRNA dengan penambahan tudung 5 dan ekor poli A. Penyambungan RNA atau RNA splicing. Pre-mRNA memiliki bagian intron dan ekson. Bagian intron dipotong dan dibuang, sedangkan ekson digabungkan. Agen yang menyebabkan ekson disebut SNRP atau small nuclear ribonucleotide. SNRP membentuk kompleks molekul bersama protein lain yang disebut splisosom. Splisosom berpasangan dengan nukleotida di sepasang intron. Splisosom memotong pre-mRNA dan melepas intron dan menggabungkan ekson pada saat yang bersamaan. Splisosom kemudian membubarkan diri dan melepaskan mRNA. Translasi. Translasi adalah sintesis protein yang diarahkan RNA. Pada tahap ini, mRNA diterjemahkan menjadi asam amino. Asam-asam amino kemudian membentuk rantai polipeptida terjadi di ribosom. Tahap-tahapan pada transkripsi, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi translasi, asosiasi ribosom dan inisiasi translasi. 1. Tahap inisiasi translasi dimulai dari bersatunya subunit ribosom kecil dengan mRNA. tRNA inisiator membawa antikodon OAC yang berpasangan dengan basa kodon AUG. tRNA membawa asam amino metionin. 2. Subunit besar dapat melengkapi kompleks inisiasi. tRNA inisiator berada di set B. Set A akan ditempati oleh tRNA yang membawa asam amino berikutnya. Elongasi translasi. 1. Kehadiran aminoasid RNA T mengikat kodon pada ribosom. 2. Ribosom mengkatalisis pembentukan ikatan peptida antara asam amino yang baru dengan ujung rantai polipeptida yang sebelumnya terbentuk. Selanjutnya 3. Kedua RNA T bergeser ke arah ujung ribosom bersama-sama dengan rantai RNA D. Terminasi translasi. 1. Ribosom mencapai kodon terminasi pada untai RNAD. 2. Polipeptida lepas dari ribosom. 3. 2 subunit ribosom dan komponen lainnya terpisah-pisah. Apakah kamu tahu tentang poliribosom? Poliribosom adalah serangkaian ribosom. Poliribosom adalah kondisi saat mRNA disampaikan oleh banyak ribosom dalam waktu yang bersamaan. mRNA tunggal digunakan untuk membuat polipeptida secara bersamaan, yaitu yang menyebabkan ribosom bergantungan di sepanjang mRNA. Poliribosom memungkinkan sel membuat banyak salinan polipeptida dengan sangat cepat. Sekian saya dari kelas 1255 mengucapkan terima kasih.